Di depan lobi megah itu, aku berdiri kedinginan. Suamiku dan wanita itu tertawa renyah, menyebutku tak pantas berada di sini karena namaku tak ada di daftar. Mereka tak tahu, satu telepon dariku akan mengubah tawa itu menjadi tangis ketakutan. Malam ini, topeng mereka akan hancur lebur selamanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi ini, yuk absen dulu di kolom komentar kalian berasal dari kota mana saja. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Udara malam di depan Hotel Bintang 5 itu terasa menusuk tulang, namun dinginnya angin malam tidak sebanding dengan beku yang menyelimuti hatiku saat ini. Aku berdiri tegak di depan pintu masuk lobi yang berkilauan, mengenakan gaun terusan berwarna biru tua yang sederhana. Tidak ada payet berkilauan, tidak ada perhiasan mencolok yang melingkar di leherku, hanya sebuah jam tangan kecil peninggalan almarhum ayahku. Di sekelilingku, mobil-mobil mewah silih berganti berhenti, menurunkan para tamu undangan yang berpakaian glamor. Aroma parfum mahal bercampur dengan asap knalpot mobil sport memenuhi udara. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-25 Nusantara Corp, perusahaan tempat suamiku bekerja sebagai manajer pemasaran. Aku datang dengan niat memberikan kejutan, atau mungkin lebih tepatnya, memastikan kecurigaan yang selama ini menggerogoti batinku. Dengan langkah yang kulakukan senormal mungkin, aku mencoba menaiki anak tangga menuju pintu kaca otomatis yang dijaga ketat. Namun, baru saja kakiku menyentuh karpet merah, sebuah tangan kekar berseragam safari menghalangiku. "Maaf, Bu. Bisa berhenti sebentar?" Suara itu terdengar tegas, sedikit meremehkan. Aku menoleh, menatap wajah satpam muda yang tertera nama Danu di dadanya. Dia memandangku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai. Jelas sekali, penampilanku yang tanpa perhiasan ini membuatnya ragu bahwa aku adalah bagian dari tamu undangan elit malam ini. "Saya mau masuk, Pak." "Saya istri dari salah satu manajer di dalam," jawabku tenang, berusaha tidak terpancing emosi. Danu mendengus pelan, seolah menahan tawa. Dia membolak-balik lembaran kertas di tangannya, daftar tamu VIP yang dia pegang erat-erat. "Atas nama siapa, Bu? Biar saya cek. Soalnya dari tadi yang datang pakai gaun desainer semua, bukan baju harian seperti ini." Kata-katanya tajam, tapi aku menelannya bulat-bulat. "Nama saya Maya. Suami saya Rian, manajer pemasaran." Danu menyisir daftar itu dengan telunjuknya yang kasar, matanya menyipit. 1 detik, 10 detik, hingga 1 menit berlalu. Dia menggelengkan kepala dengan gaya yang dibuat-buat. "Tidak ada. Nama Bapak Rian memang ada di daftar eksekutif, tapi dia terdaftar datang sendirian. Tidak ada nama Maya di sini. Ibu jangan mengada-ada, ya. Ini acara tertutup, bukan pasar malam." Sebelum aku sempat membela diri, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan kami. Suara mesinnya halus, tapi kehadiran penumpangnya membuat darahku mendidih. Pintu belakang terbuka. Keluarlah sosok laki-laki yang sangat kucintai, atau setidaknya, pernah kucintai. Rian. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitam yang kubelikan bulan lalu dengan uang tabunganku, uang yang dia bilang untuk seragam wajib kantor. Namun, yang membuat dadaku sesak bukan penampilannya, melainkan siapa yang digandengnya. Seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang potongannya sangat berani, memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya ditata ikal sempurna, dan di lehernya melingkar kalung berlian imitasi yang berkilauan ditimpa lampu lobi. Itu Eliza, sekretaris Rian. Mereka tertawa lepas saat turun dari mobil, seolah dunia ini milik berdua. Tawa itu terhenti seketika saat mata Rian menangkap sosokku yang sedang dihadang satpam. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang kemudian berubah menjadi seringai jijik. "Maya? Sedang apa kamu di sini?" bentaknya, tanpa sedikit pun rasa malu. Suaranya cukup keras, hingga beberapa tamu lain menoleh. Eliza, wanita di sebelahnya, menutup mulutnya dengan gaya dibuat-buat, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. "Ya ampun, Mas Rian. Itu istrimu? Kok penampilannya kumel sekali? Dia mau melamar jadi tukang cuci piring di dapur hotel?" Danu, si satpam, merasa mendapat dukungan.
Dia membusungkan dadanya. Nah, benarkan dugaan saya, Pak Rian. Ibu ini memaksa masuk, padahal namanya tidak ada di daftar. Saya sudah usir tapi dia ngeyel. Rian melangkah mendekatiku, jari telunjuknya teracung tepat di depan wajahku. Dengar ya, Maya. Kamu itu jangan bikin malu aku di depan kolega. Lihat dirimu. Pakai baju murahan begini mau masuk ke pesta perusahaan Bonafit? Pulang sana. Ngaca dulu sebelum keluar rumah. Aku menatap mata suamiku. Di sana tidak ada cinta, tidak ada rasa hormat. Hanya ada kesombongan yang meluap-luap. Hatiku hancur. Namun anehnya, air mataku tidak jatuh. Rasa sakit itu telah membeku, berubah menjadi kekuatan dingin yang menjalar ke seluruh sarafku. Aku istrimu, Rian. Apa salahnya aku ingin mendampingi suamiku di pesta kantornya? Tanyaku lirih, namun tajam. Istri yang tidak tahu diri, sambar Eliza. Dia melingkarkan tangannya di lengan Rian dengan posesif, seolah memproklamirkan kemenangan. Mas Rian itu calon direktur masa depan. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang cantik, elegan, dan berkelas. Bukan wanita rumahan yang bau bawang sepertimu. Pulanglah, mungkin ada sisa catering nanti yang bisa Mas Rian bungkuskan buat kamu. Penghinaan itu adalah batas akhirnya. Mereka pikir aku diam karena aku lemah. Mereka pikir aku diam karena aku miskin. Betapa bodohnya mereka. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik gedung tempat mereka berpijak ini. Mereka tidak tahu siapa yang menandatangani cek gaji mereka setiap bulan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin malam itu, lalu menghembuskannya perlahan. Tangan kananku merogoh saku gaunku, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang selalu kusembunyikan di balik casing butut agar Rian tidak curiga. Baik, kataku. Suaraku tenang namun menggelegar di tengah keheningan lobi yang tiba-tiba terasa mencekam. Kalau namaku tidak ada di daftar tamu remeh kalian, biar ku buat orang yang punya acara ini yang menjemputku secara pribadi. Rian tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sumbang. Halo kamu. Siapa yang mau kamu telepon? Tukang ojek? Sudahlah Danu, seret dia keluar. Aku mengabaikan perintah Rian. Jariku menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum diangkat. Halo, Pak Hadi, ucapku dingin, mataku tak lepas menatap manik mata Rian yang mulai terlihat bingung. Saya di lobi hotel. Satpam Anda melarang saya masuk karena nama saya tidak ada di daftar. Suami saya dan selingkuhannya sedang sibuk menghina saya di depan pintu. Turun sekarang, Pak Hadi. Atau saya bubarkan dewan direksi dan saya tutup perusahaan ini malam ini juga. Hening. Rian terdiam. Tawa Eliza terhenti di tenggorokan. Wajah Danu yang tadinya garang mendadak pucat pasi. Mereka semua tahu satu nama yang baru saja kusebut. Pak Hadi. Direktur Utama Nusantara Corp. Orang yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh perusahaan. Dan aku baru saja memerintahnya seperti memerintah seorang bawahan. Siapa yang kamu telepon? Tanya Rian, suaranya mulai bergetar, keraguan mulai merayapi kesombongannya. Aku menurunkan ponselku perlahan, menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri. Tunggu saja, Mas. Pesta yang sebenarnya baru akan dimulai. Sambil menunggu lift VIP terbuka dan Pak Hadi turun, pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu menuju 3 tahun yang lalu. Awal mula dari segala kepalsuan ini. Aku ingat betul hari itu. Hari di mana aku memutuskan untuk menikah dengan Rian. Saat itu, aku adalah wanita muda yang naif, putri tunggal dari seorang konglomerat yang memiliki jaringan bisnis properti dan pertambangan terbesar di negeri ini. Ayahku selalu berpesan, Maya, carilah laki-laki yang mencintaimu apa adanya, bukan karena nama besar di belakangmu. Pesan itulah yang menjadi mantra hidupku. Ketika bertemu Rian, dia hanyalah seorang staf pemasaran junior yang rajin. Dia terlihat sederhana, pekerja keras, dan penuh ambisi. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Demi menguji ketulusannya, aku menyembunyikan identitas asliku. Aku mengaku sebagai seorang yatim piatu yang bekerja sebagai penulis lepas dengan penghasilan pas-pasan. Aku ingin tahu, apakah dia bisa mencintaiku tanpa embel-embel harta ayahku. Dan dia melamarku. Di sebuah warung tenda pecel lele pinggir jalan,
dengan cincin perak murah yang warnanya mulai pudar. Aku belum punya banyak, Maya. Tapi aku janji akan bekerja keras untuk membahagiakanmu, ucapnya kala itu. Kata-kata manis yang membuatku luluh lantak, membuatku rela meninggalkan kemewahan hidupku demi membangun rumah tangga bersamanya di sebuah kontrakan petak yang sempit. Namun, kebahagiaan itu ternyata semu. Sifat asli Rian mulai terlihat setelah 6 bulan pernikahan kami. "Dek, aku butuh uang 5 juta, katanya suatu malam, wajahnya terlihat kusut saat pulang kerja. Aku yang sedang melipat baju-baju lamaku yang sederhana, menoleh kaget. 5 juta? Untuk apa, Mas? Uang belanja kita bulan ini saja sudah pas-pasan." "Ah, kamu ini tidak mengerti," bentaknya. Itu pertama kalinya dia membentakku. "Ini untuk pelicin promosi. Kalau aku naik jabatan jadi supervisor, gaji kita bakal naik 2 kali lipat. Kamu mau kan hidup enak? Jangan pelit sama suami sendiri." Malam itu, dengan berat hati aku menyerahkan uang tabunganku. Uang yang sebenarnya adalah sisa uang saku pribadiku yang kusimpan diam-diam. Aku memberikan semuanya demi mendukung karirnya. Aku berpikir, mungkin dia memang sedang tertekan. Sebagai istri yang baik, aku harus mendukungnya. Tapi permintaan itu tidak berhenti di sana. Bulan depannya, dia meminta uang lagi dengan alasan motornya rusak dan harus ganti suku cadang mahal agar tidak malu dilihat klien. Bulan depannya lagi, dia minta dibelikan jam tangan bermerek, katanya agar terlihat bonafit saat presentasi. Penampilan itu investasi, Maya. Kamu mana paham dunia bisnis? Katanya merendahkanku setiap kali aku mencoba mengingatkannya untuk berhemat. Ironisnya, sementara dia semakin necis dengan barang-barang bermerek yang kubelikan, aku semakin terlihat lusuh. Aku jarang membeli baju baru. Krim wajahku pun kuganti dengan merek yang paling murah di minimarket. Aku benar-benar memerankan peran istri miskin dengan totalitas, berharap dia akan menghargai pengorbananku. Kebohongan demi kebohongan mulai tercium. Pernah suatu kali, dia bilang harus lembur sampai pagi karena ada audit kantor. Aku yang khawatir membuatkan bekal nasi goreng dan mengantarnya ke kantor naik ojek online. Sesampainya di sana, satpam bilang kantor sudah sepi sejak jam 5 sore. Tidak ada audit, tidak ada lembur. Saat aku mengonfirmasinya, dia malah marah besar. "Kamu memata-matai aku? Aku itu meeting di luar kantor sama klien. Kamu bikin malu saja datang ke kantor bawa rantang begitu. Kampungan." Hatiku sakit, perih sekali. Tapi aku masih bertahan. Aku masih bodoh saat itu. Aku berpikir mungkin aku yang salah, mungkin aku yang terlalu curiga. Puncak dari segala kebohongan itu adalah masalah status pekerjaan dan gajinya. Rian selalu bilang gajinya kecil, sering dipotong karena performa perusahaan sedang turun. Setiap bulan dia hanya memberiku uang belanja yang sangat minim, seringkali tidak cukup untuk makan sebulan penuh. Aku harus memutar otak, bahkan diam-diam menggunakan uang simpanan rahasiaku untuk menutupi kebutuhan dapur agar dia tetap bisa makan enak di rumah. "Mas, beras habis. Uang belanja juga sudah menipis," kataku suatu pagi. Dia yang sedang menyisir rambut dengan minyak rambut mahal, menatapku sinis lewat cermin. "Ya diatur dong, Mei. Masa uang segitu kurang terus? Kamu ini boros atau gimana? Makanya cari kerjaan yang benar, jangan cuma nulis-nulis nggak jelas di rumah." Padahal, di saat yang sama, aku melihat struk belanja di saku celananya yang hendak kucuci. Struk makan malam di restoran mewah seharga 1 juta rupiah. Struk pembelian tas wanita yang jelas bukan untukku. Dia bilang dia miskin di depan istrinya, tapi dia hidup bak raja di luar sana. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang diuji oleh Tuhan, tapi aku sedang dimanfaatkan oleh manusia serakah. Rian tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan memiliki pembantu gratis di rumah yang bisa dia perah uangnya saat dia butuh, dan bisa dia jadikan tempat meluapkan emosi saat dia kesal. Namun, aku tetap diam. Aku mengumpulkan serpihan-serpihan kebohongan itu dalam diam. Aku menunggu waktu yang tepat. Ayahku pernah berkata, seorang pemimpin yang bijak tidak menyerang saat musuh kuat, tapi menyerang saat musuh lengah dan merasa paling hebat. Dan malam ini, di pesta ulang tahun perusahaan yang dia banggakan ini, Rian merasa dirinya adalah raja.
Dia merasa paling hebat dengan Eliza di sisinya. Mengira istrinya yang bodoh dan miskin, ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lamunanku buyar saat mendengar suara pintu lift berdenting. Lampu indikator menunjukkan lift telah sampai di lantai dasar, lantai lobi. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin pertempuran yang akan segera dimulai. Rian masih berdiri di sana dengan wajah pucat, matanya menatap pintu lift dengan cemas. Eliza terlihat bingung, meremas lengan Rian dengan gelisah. Pintu lift perlahan terbuka. Keluarlah sosok pria parubaya dengan wibawa yang luar biasa, diikuti oleh 3 orang asisten yang berlari kecil di belakangnya. Itu Pak Hadi. Wajahnya terlihat tegang, keringat dingin terlihat di pelipisnya. Dia tidak menatap Rian, tidak menatap Eliza, apalagi Satpam Danu. Matanya langsung menyapu lobi, mencari satu sosok. Mencari aku. Dan saat tatapan kami bertemu, aku melihat ketakutan murni di mata direktur utama itu. Sementara di sudut mataku, aku melihat Rian mulai gemetar. Dia belum sadar sepenuhnya bahwa kebohongan yang dia bangun selama 3 tahun ini, pondasinya sedang kuruntuhkan hanya dalam hitungan detik. Selamat malam, Pak Hadi, sapaku lembut, namun penuh penekanan. Terima kasih sudah mau turun menjemput tamu tak diundang ini. Ingatanku mundur sedikit lebih jauh, ke 1 bulan sebelum malam petaka ini. Malam itu hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang menangis menemaniku yang duduk sendirian di ruang tamu kontrakan kami yang sempit. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Rian belum pulang. Pesan WhatsAppku hanya centang 1, teleponku dialihkan. Kekhawatiran seorang istri yang bodoh masih menyelimutiku saat itu. Aku takut dia kecelakaan, takut dia dibegal, takut terjadi sesuatu yang buruk padanya. Namun, kekhawatiran itu sirnas ketika saat terdengar suara mobil berhenti di depan pagar, diikuti suara langkah kaki yang berat dan terseret-seret. Pintu depan terbuka kasar. Rian masuk dengan kemeja yang berantakan, separuh kancingnya terbuka, dan bau alkohol yang begitu menyengat hingga membuat perutku mual. Mas, kamu dari mana? Kenapa baru pulang jam segini? Tanyaku sambil buru-buru menghampirinya, berniat memapahnya. Rian menepis tanganku kasar, hampir membuatku terjungkal menabrak meja hias. Jangan sentuh. Gerah. Kamu itu banyak tanya, bikin pusing saja. Ceracaunya dengan mata merah dan pandangan yang tidak fokus. Dia berjalan sempoyongan menuju sofa, lalu menghempaskan tubuhnya di sana. Dalam hitungan detik, dengkuran keras terdengar. Dia pingsan karena mabuk berat. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Sambil menahan perih di hati, aku berjongkok untuk melepas sepatu pantofelnya. Sepatu mahal yang dia beli bulan lalu dengan alasan bonus kantor, padahal uang belanja dapur dia potong habis-habisan. Saat aku menarik sepatunya, sebuah benda pipi terjatuh dari saku celana bahannya. Ponsel pintar Rian. Ponsel keluaran terbaru yang harganya belasan juta, yang dia beli tanpa sepengetahuanku. Benda itu jatuh dengan posisi layar menghadap ke atas. Biasanya, Rian sangat protektif dengan ponselnya. Dia menggunakan sandi rumit dan fitur pengenalan wajah. Aku tidak pernah berani menyentuhnya karena dia selalu marah dan menuduhku melanggar privasi. Tapi malam itu, Tuhan sepertinya sedang membukakan jalan bagiku. Karena terjatuh cukup keras. Atau mungkin karena Rian sedang membukanya tepat sebelum dia pingsan, layar ponsel itu menyala. Tidak terkunci. Aplikasi pesan instan berwarna hijau itu terbuka lebar. Jantungku berdegup kencang, seakan mau melompat keluar dari rongga dada. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Aku tahu, apa yang akan kulihat mungkin akan menghancurkan hatiku, tapi aku tidak menyangka bahwa apa yang kutemukan justru akan menghancurkan hidup Rian. Nama kontak itu tertulis dengan emotikon hati merah, My Eliza, Office. Jari-jariku menggulir layar dengan cepat. Mataku memanas membaca deretan pesan menjijikkan di sana. Foto-foto mesra mereka berdua saat liburan di Bali minggu lalu, saat Rian pamit padaku untuk dinas luar kota ke Surabaya, terpampang jelas. Mereka berpelukan di pinggir kolam renang villa mewah, tertawa bahagia. Rian terlihat mengenakan kacamata hitam yang mahal, sementara Eliza mengenakan bikini yang sangat minim. Mas, istrimu yang kampungan itu nggak curigakan kamu ambil uang tabungannya lagi? Tulis Eliza dalam pesan tertanggal 3 hari lalu.
Balasan Rian membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Ah, tenang saja sayang. Si Maya itu bodoh. Dia bucin banget sama aku. Aku bilang buat modal proyek, dia langsung kasih. Padahal itu buat beli tas Hermes kamu. Biarin aja dia makan tempe di rumah, yang penting kita happy. Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak dalam diam. Aku merasa ditelanjangi, dihina, dan diinjak-injak harga diriku. Selama ini aku makan nasi dengan garam demi dia, dan dia menertawakanku bersama gundiknya. Namun, guliran jariku berikutnya menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Rian lupa menutup tab chat lain. Sebuah grup bernama Tim Senyap, yang anggotanya hanya ada 3 orang. Rian, Eliza, dan 1 nomor asing. Di sana, aku melihat file-file dokumen berbentuk PDF dan foto-foto Infoch. Judul filenya membuat insting bisnisku, yang kuwarisi dari almarhum ayah, langsung menyala waspada, laporan fiktif vendor catering, dan markup pengadaan komputer 2024. Aku membuka salah satu file itu. Mataku terbelalak. Rian dan Eliza bekerja sama memalsukan tagihan vendor. Mereka menaikkan harga barang hingga 300% dan selisihnya masuk rekening pribadi mereka yang menggunakan nama samaran. Lalu, sebuah pesan dari Rian di grup itu menjelaskan motif utamanya. "L, tolong cairkan dana markup yang proyek A secepatnya. Aku butuh 200 juta buat nutup utang judi slot kemarin. Kalau nggak dibayar besok, orangnya mau lapor polisi." Ya Tuhan, suamiku bukan hanya peselingkuh. Dia adalah penjahat. Dia seorang pecandu judi online yang menggunakan uang perusahaan milik keluargaku, untuk menutupi kekalahannya. Total kerugian yang tertulis di rekapitulasi chat mereka mencapai angka yang fantastis, 5 miliar rupiah. Uang yang dia ambil dariku selama ini hanyalah remah-remah. Uang yang sesungguhnya dia rampok adalah uang warisan ayahku yang dikelola oleh perusahaan. Rian telah menggigit tangan yang memberinya makan, bahkan sebelum dia tahu tangan itu milik siapa. Rasa mual akibat bau alkohol Rian mendadak hilang, tergantikan oleh rasa dingin yang mematikan. Aku tidak membangunkan Rian. Aku tidak berteriak. Aku tidak melempar ponsel itu ke wajahnya. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, aku mengambil ponselku sendiri. Aku memotret semua bukti chat itu. Aku mengirimkan semua file PDF dan bukti transfer yang ada di ponsel Rian ke email pribadiku, lalu menghapus jejak pengiriman itu dari ponselnya. Aku bekerja cepat, taktis, dan rapi selayaknya seorang profesional, bukan seperti istri yang histeris. Setelah semua data aman, aku meletakkan kembali ponsel Rian di lantai, tepat di posisi semula seolah-olah benda itu jatuh begitu saja. Aku berdiri, menatap tubuh suamiku yang tergeletak seperti onggokan sampah. Rasa cintaku padanya telah mati malam itu juga. Tepat di detik aku membaca pesan penghinaan tentang diriku. Tidak ada lagi Maya yang lemah lembut. Tidak ada lagi istri penurut yang bodoh. Malam itu, di bawah guyuran hujan dan suara dengkuran pengkhianat, aku menelepon satu nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Nomor milik Pak Burhan, kepala auditor senior kepercayaan almarhum ayah yang sudah pensiun tapi masih sangat setia pada keluargaku. "Halo, Pak Burhan," bisikku pelan di dapur, memastikan suaraku tidak terdengar sampai ke ruang tamu. "Maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan Bapak. Tolong siapkan tim audit forensik besok pagi. Saya menemukan tikus besar yang menggerogoti lumbung kita. Dan tikus itu ada di rumah saya sendiri. Penemuan, senjata, ini bukan hanya akan menjadi perisai bagiku, tapi akan menjadi pedang yang memenggal kesombongan Rian dan Eliza hingga ke akar-akarnya. Aku akan memastikan mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kebebasan mereka." Aku duduk di sebuah ruangan privat di lounge eksekutif hotel yang sama tempat pesta akan digelar. Di hadapanku duduk Pak Hadi, Direktur Utama Nusantara Corp. Wajah pria parubaya itu merah padam, tangannya meremas berkas tebal yang baru saja kuserahkan. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah. Kurang ajar. Pak Hadi menggebrak meja marmer itu dengan keras hingga cangkir tehnya bergetar. Saya sudah curiga kenapa arus kas divisi pemasaran selalu bocor. Ternyata Rian pelakunya. Dan dia melakukannya bersama sekretarisnya? Ini tidak bisa dibiarkan, Mbak Maya.
Saya akan panggil polisi sekarang juga. Saya akan pecat dia detik ini juga sebelum pesta dimulai. Pak Hadi sudah bersiap mengambil ponselnya, namun aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk berhenti. Jangan sekarang, Pak Hadi, ucapku tenang, sambil menyesap teh chamomile-ku dengan anggun. Penampilanku saat ini sangat berbeda dengan Maya si istri miskin. Aku mengenakan blazer hitam formal yang membalut tubuhku dengan tegas. Aura kekuasaan yang selama ini kutekan, kini kulepaskan sepenuhnya. Pak Hadi menatapku bingung. Kenapa? Buktinya sudah lengkap. Audit dari Pak Burhan ini sangat valid. Rian sudah menggelapkan 5 miliar. Mbak, ini uang perusahaan, uang keluarga Mbak Maya. Saya tahu, jawabku dingin. Justru karena itu, hukuman memecatnya diam-diam sekarang terlalu ringan. Kalau Bapak memecatnya sekarang via telepon, dia hanya akan kabur, mungkin bersembunyi, dan kita akan susah melacak aset yang sudah dia sembunyikan. Selain itu, dia tidak akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Pak Hadi lekat-lekat. Rian itu gila hormat. Pak, dia hidup dari pujian dan pengakuan orang lain. Dia ingin sekali menjadi direktur menggantikan Bapak. Dia merasa dia adalah raja kecil di kantor. Lalu apa rencana Mbak Maya? Tanya Pak Hadi, suaranya mulai merendah, menyadari bahwa aku memiliki skenario yang lebih besar. Biarkan dia merasa menang dulu. Jelasku, bibirku menyunggingkan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Malam ini, biarkan dia masuk ke pesta itu dengan kepala tegak. Biarkan dia menggandeng selingkuhannya dan memamerkannya di depan semua orang. Biarkan dia berpikir bahwa dia tak tersentuh. Aku mengambil selembar kertas, daftar tamu VIP yang disodorkan Pak Hadi untuk kurevisi sebelumnya. Aku mengambil pena, lalu mencoret namaku sendiri dari daftar pasangan eksekutif. Hapus nama saya dari daftar tamu umum. Pak, perintahku. Pak Hadi terbelalak. Tapi Mbak Maya adalah pemilik saham mayoritas. Mbak Maya adalah komisaris utama yang sah menggantikan almarhum Bapak. Kenapa nama Mbak harus dihapus? Nanti keamanan akan menghalangi Mbak masuk. Itu tujuannya, jawabku. Saya ingin melihat seberapa jauh Rian akan merendahkan saya saat dia pikir saya tidak punya kuasa. Saya ingin dia menertawakan saya di depan pintu itu. Saya ingin dia menunjukkan wajah aslinya, wajah seorang pengkhianat yang sombong, di hadapan Bapak dan semua direksi nanti. Jadi, Mbak Maya akan datang sebagai istri yang tak diundang, potongku cepat. Saya akan datang dengan pakaian sederhana. Saya akan membiarkan dia menghina saya sepuasnya. Dan saat dia merasa di atas angin, saat itulah Bapak akan turun menjemput saya. Aku menyerahkan kembali berkas audit itu kepada Pak Hadi. Di babak kedua acara nanti, saat sesi presentasi pencapaian tahunan, saya ingin Bapak mengganti slide presentasi Rian. Jangan tampilkan grafik penjualan. Tampilkan semua bukti chat dan transfer ini di layar raksasa. Saya ingin semua orang melihat betapa busuknya idola mereka. Pak Hadi menelan ludah. Dia tampak ngeri membayangkan skenario itu, namun juga ada kilatan persetujuan di matanya. Dia tahu, ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini adalah eksekusi mati bagi reputasi dan masa depan Rian. Baik, Mbak Maya. Saya akan instruksikan tim IT dan keamanan untuk bersiap. Tapi, apakah Mbak Maya sanggup? Maksud saya, dia suami Mbak. Aku berdiri, merapikan blazerku. Bayangan Rian yang menendang kakiku saat aku telat menyiapkan kopi tadi pagi melintas di benakku. Bayangan dia menyebutku, parasit, masih terngiang jelas. Dia bukan suami saya lagi, Pak. Sejak dia mencuri dari keluarga saya dan mengkhianati pernikahan kami, dia hanyalah target operasi, jawabku tegas. Lakukan sesuai rencana. Tunggu telepon dari saya di lobi nanti. Kembali ke masa kini, di lobi hotel. Pintu lift terbuka lebar. Pak Hadi melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, Sinta, manajer HRD, dan 2 orang staf keamanan senior mengikutinya dengan wajah tegang. Suasana lobi yang tadinya penuh dengan bisik-bisik cemoohan para tamu yang melihatku di hadang satpam, kini berubah hening. Senyap. Semua mata tertuju pada Pak Hadi. Rian yang tadinya berdiri angkuh sambil menunjuk wajahku,
kini menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah memucat seperti mayat. Dia melihat bos besarnya, orang yang selama ini dia jilat kakinya, berjalan lurus ke arah kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Rian mencoba memaksakan senyum penjilat yang biasa dia gunakan di kantor. Dia merapikan jasnya dengan gugup, lalu melangkah maju mendahuluiku, seolah-olah Pak Hadi datang untuk menyambutnya. "Pak Hadi, selamat malam, Pak," seru Rian dengan suara yang dibuat seceria mungkin, meski terdengar getaran ketakutan di sana. "Wah, Bapak sampai repot-repot turun ke lobi. Saya jadi tidak enak. Ini, Pak, ada sedikit insiden kecil. Ada orang luar yang memaksa Mas." Rian belum selesai bicara, tapi Pak Hadi melewatinya begitu saja. Pak Hadi bahkan tidak menoleh ke arah Rian. Dia berjalan lurus, melewati Rian, melewati Eliza yang terpaku kaku, melewati Danu si satpam yang kini gemetar hebat, hingga menjatuhkan daftar tamu yang dipegangnya. Pak Hadi berhenti tepat di hadapanku. Di depan ratusan pasang mata yang menonton, Direktur utama perusahaan raksasa itu membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapanku, sebuah gestur penghormatan tertinggi yang hanya dilakukan bawahan kepada atasan. "Selamat malam, Bu Maya," suara Pak Hadi terdengar lantang dan jelas, memecah keheningan lobi. "Maafkan kelalaian keamanan kami yang tidak mengenali Ibu. Silakan masuk, Nyonya Komisaris. Rapat pemegang saham luar biasa sudah siap, kami mulai sesuai perintah Ibu." Dunia seakan berhenti berputar bagi Rian. Aku bisa mendengar napasnya tercekat. Dia menoleh padaku dengan mata melotot, mulutnya menganga tak percaya, seolah dia baru saja melihat hantu. Kata, "Komisaris," yang keluar dari mulut Pak Hadi menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Aku menatap Rian, lalu tersenyum manis, senyum yang penuh dengan racun. "Ayo, Mas," kataku lembut, namun suaraku bergema menakutkan. "Katanya kamu mau aku lihat kesuksesanmu? Ayo kita masuk." Aku sudah tidak sabar melihat pertunjukan utamanya. Aku melangkah maju, diikuti Pak Hadi dan rombongannya di belakangku, meninggalkan Rian dan Eliza yang berdiri mematung di pintu masuk, seperti dua orang terdakwa yang sedang menunggu vonis mati. Langkahku menggema di lantai marmer lobi hotel, diikuti oleh Pak Hadi dan rombongannya. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang merambat di punggungku, hawa ketakutan yang memancar dari Rian dan Eliza. Keheningan lobi pecah seketika menjadi bisik-bisik yang riuh. Para tamu yang tadi menatapku jijik ini, menatapku dengan rasa ingin tahu bercampur hormat, sementara tatapan mereka pada Rian berubah menjadi tatapan bertanya-tanya. Di dalam lift VIP yang berdinding kaca, keheningan terasa menyesakkan. Aku berdiri di depan, menatap pantulan diriku di pintu lift. Di belakangku berdiri Pak Hadi, Sinta, Rian, dan Eliza. Tidak ada yang berani bersuara. Rian berdiri mematung di pojok lift, wajahnya pucat pasi, keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya meski AC lift sangat dingin. Eliza, yang biasanya cerewet, kini menunduk dalam, tangannya meremas gaun merahnya hingga kusut. "Sayang." Rian mencoba memecah keheningan, suaranya parau dan bergetar hebat. Ini maksudnya apa? Komisaris? Kamu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pantulan matanya di kaca lift dengan tatapan dingin. Tatapan yang mengatakan, "Diam. Hak bicaramu sudah habis." Lift berdenting. Lantai ballroom. Pintu terbuka. Cahaya lampu chandelier yang megah menyambut kami. Ratusan karyawan dan tamu undangan sudah memenuhi ruangan. Musik orkestra yang lembut mengalun, kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di antara kami. MC di panggung melihat kedatangan Pak Hadi dan segera bersiap. "Selamat datang kepada Bapak Direktur Utama dan..." MC itu terdiam sejenak, bingung melihat formasi kami. Aku berjalan paling depan, posisi yang seharusnya diisi oleh tamu kehormatan tertinggi. Aku berjalan lurus menuju meja bundar paling depan, meja VVIP yang biasanya diduduki oleh jajaran direksi. Tanpa ragu, aku menarik kursi utama, kursi yang biasanya kosong, disediakan untuk pemilik saham yang misterius, dan duduk di sana. Pak Hadi duduk di sebelah kananku. Sinta di sebelah kirinya. Rian dan Eliza berdiri bingung di tepi meja. Kursi mereka ada di meja nomor 5,
meja manajer. Tapi Rian tidak berani pergi. Kakinya seperti dipaku ke lantai. Dia menatapku, memohon penjelasan. Duduk, Rian, kataku datar, menunjuk kursi kosong di seberangku. Malam ini spesial. Aku ingin kamu duduk di sini, di depan istrimu. Rian menelan ludah, lalu duduk dengan gerakan kaku. Eliza ragu-ragu, tapi aku menatapnya tajam. Kamu juga. Sekretaris merangkap, pendamping, manajer, kan? Duduk. Mereka duduk seperti terpidana di kursi pesakitan. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan berlalu, tapi Rian tidak mendengarkan satupun. Dia terus menatapku, matanya bergerak liar dari wajahku ke wajah Pak Hadi. Dia mencoba mencari jawaban, mencoba merasionalkan situasi gila ini. Bagaimana mungkin istrinya yang miskin adalah komisaris utama? Tibalah saatnya sesi penghargaan, manajer terbaik tahun ini. Ini adalah momen yang paling ditunggu Rian. Momen di mana dia akan naik panggung dan dipuja-puja. MC berseru dengan semangat, dan penghargaan manajer terbaik dengan penjualan tertinggi tahun ini jatuh kepada Bapak Rian. Tepuk tangan membahana. Lampu sorot mengarah ke meja kami. Rian terlonjak kaget. Refleks narsistiknya muncul. Dia berdiri, senyum sombongnya kembali terukir sejenak, melupakan ketakutannya sesaat. Dia membungkuk ke arah penonton, lalu melangkah menuju panggung. Namun, saat dia berdiri di podium dan memegang mikrofon, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Aku tidak bertepuk tangan. Pak Hadi tidak bertepuk tangan. Sinta tidak bertepuk tangan. Kami bertiga menatapnya dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Dan di tangan Pak Hadi, bukan plakat penghargaan yang dipegang, melainkan sebuah map berwarna merah menyala. Rian mulai gagap. Terima kasih. Saya sangat bangga. Tunggu sebentar, Pak Rian, suaraku memotong pidatonya. Aku tidak menggunakan mikrofon, tapi keheningan ruangan membuat suaraku terdengar jelas. Aku berdiri perlahan dari kursi VVIP-ku. Sebelum kamu melanjutkan pidato kemenanganmu, ada hadiah kejutan yang ingin kuberikan. Sebagai istri yang sangat mencintaimu. Aku memberi kode pada operator di belakang. Putar videonya. Layar raksasa di belakang Rian, yang seharusnya menampilkan grafik penjualan, berkedip. Gambar berubah. Bukan video ucapan selamat. Yang muncul adalah rekaman CCTV. Rekaman CCTV di sebuah ruang karaoke eksekutif. Di layar itu, terlihat jelas Rian sedang memangku Eliza, menuangkan minuman mahal, sambil tertawa terbahak-bahak. Suara Rian di video itu terdengar menggelegar lewat, sound system ballroom, hahaha. Tenang aja, El. Si Maya itu bodoh banget. Tadi pagi dia kasih aku uang belanja buat sebulan. Padahal itu cuma cukup buat beli 1 botol wine ini. Dia pikir aku kerja keras, padahal kita lagi pesta. Penonton terkesiap. Gasp terdengar serentak di seluruh ruangan. Eliza di meja VVIP menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Rian di panggung mematung. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia menoleh ke layar raksasa di belakangnya dengan horor. Tapi aku belum selesai. Itu baru pembuka. Rian, kataku, melangkah perlahan mendekati panggung. Kamu bilang aku bodoh? Kamu bilang aku parasit? Mari kita lihat siapa parasit yang sebenarnya. Aku menoleh ke operator lagi. Slide berikutnya. Layar berganti. Kali ini bukan video, tapi sebuah foto dokumen. Foto sertifikat kepemilikan apartemen mewah di Jakarta Selatan. Apartemen Greenview, unit 12B, bacaku lantang. Atas nama Eliza. Dibeli tunai 3 bulan lalu. Harganya 2,5 miliar rupiah. Aku menatap Rian yang kini kakinya gemetar begitu hebat hingga mikrofon di tangannya terjatuh, menimbulkan suara denging yang menyakitkan telinga. Pertanyaannya, Rian, lanjutku, kini aku berdiri tepat di bawah panggung, mendongak menatapnya yang terlihat sangat kecil dan menyedihkan. Dari mana seorang manajer dengan gaji 15 juta bisa membelikan selingkuhannya apartemen 2,5 miliar secara tunai? Dari uang tabunganku yang kamu curi? Oh, tidak, tabunganku tidak sebanyak itu. Suasana ballroom mencekam. Tidak ada yang berani bernapas.
Serangan psikologis ini menghancurkan fondasi mental Rian. Dia yang gila hormat, kini ditelanjangi aibnya di depan ratusan orang yang selama ini dia coba kesankan. Bukan, kan? Tanyaku lembut. Jawab, Rian. Dari mana uangnya? Rian membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang mengatakan, hentikan, kumohon. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku baru saja mulai. Melihat Rian yang sudah hancur secara mental namun masih bisu, aku memutuskan untuk memberikan pukulan yang mematikan. Pukulan fakta. Aku naik ke atas panggung. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai panggung terdengar, seperti detak jam kematian bagi karir Rian. Aku mengambil mikrofon yang terjatuh, lalu berdiri di sebelahnya. Bau keringat dingin dan parfum mahalnya bercampur menjadi aroma keputusasaan. Karena suami saya sedang bisu mendadak, biar saya yang menjawabnya, ucapku pada hadirin. Slide ketiga, perintahku. Layar kembali berubah. Kali ini menampilkan deretan tabel angka yang rumit namun jelas. Laporan audit forensik. Di sana tertera judul besar, Bukti Penggelapan Dana Pemasaran 2023 hingga 2025. Rian dan Eliza bekerja sama membuat 45 invoice fiktif. Jelasku, menunjuk layar seperti dosen yang sedang mengajar mahasiswa bodoh. Kalian lihat vendor bernama CV Maju Jaya? Itu perusahaan bodong milik adik Eliza. Kalian lihat biaya, entertainment klien, sebesar 500 juta bulan lalu? Tidak ada klien. Uang itu masuk rekening kasino online di Kamboja atas nama Rian. Gumam kemarahan mulai terdengar dari para karyawan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, yang sering dimarahi Rian karena masalah penghematan anggaran, ternyata uangnya dicuri oleh bos mereka sendiri. Total kerugian negara kerugian perusahaan saya, ralatku dengan penekanan pada kata, saya, adalah 5,2 miliar rupiah. Rian jatuh berlutut. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia mencengkeram ujung gaunku. Maya, ampuni aku hilaf, aku bisa jelaskan. Rintihnya pelan, air mata dan ingus mulai membasahi wajahnya yang dulu sok ganteng itu. Jangan begini, karirku. Aku menepis tangannya jijik. Karir? Kamu masih memikirkan karir? Rian, kamu tidak sadar siapa yang sedang kamu hadapi. Aku memberi isyarat pada Sinta, manajer HRD. Sinta naik ke panggung membawa sebuah dokumen. Bacakan, Bu Sinta, perintahku. Sinta, dengan wajah tegas, membacakan surat keputusan itu di depan mikrofon. Berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor 001 SK-PHK 12/2025, tertanda Direktur Utama dan Komisaris Utama, memutuskan bahwa Saudara Rian dan Saudari Eliza diberhentikan dengan tidak hormat mulai detik ini. Perusahaan juga akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pengembalian seluruh dana yang digelapkan beserta bunganya. Tidak Aak, jeritan histeris terdengar dari meja VIP. Itu Eliza. Dia sudah tidak peduli lagi dengan citra elegannya. Dia menangis meraung-raung. Beberapa satpam wanita, bukan Danu sudah menghilang entah kemana, mendekati Eliza dan menahannya agar tidak kabur. Aku kembali menatap Rian yang bersimpuh di kakiku. Kamu dipecat, Rian. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Bisikku, mematikan mikrofon agar hanya dia yang mendengar. Bagian terburuknya adalah, kamu mencuri dari istrimu sendiri. Kamu menghina pemilik tangan yang memberimu makan. Kamu pikir aku siapa? Anak yatim piatu miskin? Aku Maya Adhitama, putri tunggal pendiri perusahaan ini. Mata Rian membelalak sempurna. Nama, Adhitama, adalah legenda di kantor ini. Foto ayahku terpampang besar di lobi. Rian tahu nama itu, tapi dia tidak pernah tahu wajah putrinya, karena aku selalu sekolah di luar negeri, dan jarang terekspos media. Jadi selama ini, bibirnya gemetar. Rumah kontrakan itu, motor butut itu. Sandiwara, jawabku. Ujian. Dan kamu gagal total. Kamu dapat nilai 0 besar. Aku kembali menyalakan mikrofon. Bapak-bapak keamanan, tolong amankan mantan karyawan ini.
Dan oh ya, polisi sudah menunggu di lobi. Mereka sangat tertarik dengan kasus penggelapan dana dan pencucian uang ini. 2 orang polisi berseragam lengkap muncul dari pintu samping panggung. Borgol besi berkilauan di bawah sorotan lampu. Rian melihat borgol itu dan histeris. "Maya, istriku. Sayang, tolong aku. Jangan penjara. Aku kembalikan uangnya. Aku janji. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan lakukan ini." Dia merangkak, mencoba memeluk kakiku lagi. Tapi kali ini aku mundur selangkah. "Suami yang baik?" Aku tertawa miris. Suami yang baik tidak akan menertawakan istrinya di depan umum bersama selingkuhannya. Suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya dihina satpam. Suami yang baik tidak akan mencuri. "Bawa dia," perintahku pada polisi. Rian diseret paksa. Dia meronta-ronta, berteriak memanggil namaku, memohon ampun, menyalahkan Eliza, menyalahkan setan, menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Eliza juga diseret dari mejanya, make-upnya luntur oleh air mata, gaun merahnya tersingkap tidak sopan saat dia diseret keluar. Ratusan pasang mata menyaksikan kehancuran mereka. Tidak ada yang bersimpati. Justru, tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Dimulai dari 1 orang, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Tepuk tangan untuk keadilan yang ditegakkan. Tepuk tangan untuk sang nyonya besar, yang akhirnya menunjukkan taringnya. Aku berdiri tegak di tengah panggung, sendirian namun tidak lagi kesepian. Aku melihat Rian dimasukkan ke dalam mobil polisi lewat pintu kaca ballroom. Malam ini, pesta perusahaan ini bukan merayakan ulang tahun, tapi merayakan kebebasanku. Keriuhan di dalam ballroom masih terdengar samar saat pintu kaca otomatis tertutup di belakangku. Aku melangkah keluar menuju lobi utama, mengikuti iring-iringan polisi yang sedang menggiring Rian dan Eliza. Suasana di lobi yang tadinya tenang kini berubah menjadi tontonan menegangkan. Para staf hotel, tamu-tamu lain, hingga sopir-sopir taksi yang mangkal di depan, semua menatap pemandangan langka itu. Seorang pria berjas mahal dan wanita bergaun merah seksi, diseret dengan tangan terborgol. Rian masih meronta, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, menghancurkan sisa-sisa kewibawaan yang selama ini ia banggakan. "Tunggu, Pak Polisi, tunggu sebentar," teriak Rian saat mereka hampir mencapai pintu keluar. Matanya tertuju ke arah valet parking yang baru saja membawa sebuah mobil sedan sport hitam mengkilap ke depan lobi. Itu mobil yang Rian pakai tadi. Mobil yang selama ini ia pamerkan sebagai simbol kesuksesannya. "Izinkan saya ambil barang di mobil. Dompet saya, HP saya," ronta Rian. Aku berjalan mendekat, membelah kerumunan petugas keamanan. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai marmer membuat Rian menoleh. Ada secercah harapan bodoh di matanya. "Maya, tolong, Mei. Suruh mereka berhenti. Biar aku ambil mobil itu, kita bicara di rumah, ya? Aku akan jelaskan semuanya," bujuknya dengan suara serak. Aku menatapnya datar, lalu beralih menatap petugas valet yang memegang kunci mobil. Aku mengulurkan tangan. "Berikan kuncinya, Mas." Petugas valet itu ragu sejenak, menatap Rian, lalu menatap Pak Hadi yang berdiri di belakangku. Pak Hadi mengangguk tegas. Petugas itu segera menyerahkan kunci mobil ke tanganku. "Maya, apa yang kamu lakukan? Itu mobilku. Itu atas namaku," jerit Rian panik. "Salah," koreksiku dingin. Aku menekan tombol kunci di remote, membuat mobil itu berbunyi bip-bip 2 kali, tanda terkunci rapat. "Mobil ini dibeli menggunakan dana operasional perusahaan yang kamu palsukan laporannya sebagai pembelian kendaraan dinas inventaris. Secara hukum, mobil ini milik PT Nusantara Corp. Milikku. Tapi aku yang nyetir setiap hari. Aku yang rawat. Dan kamu juga yang pakai mobil ini untuk menjemput pelacurmu itu," potongku tajam sambil melirik Eliza yang kini hanya bisa menunduk, maskaranya luntur mengotori pipi. "Mulai malam ini, mobil ini disita sebagai barang bukti." Saat itulah, sebuah taksi berhenti mendadak di depan lobi. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah sosok wanita parubaya dengan kebaya yang agak ketat dan riasan tebal. Itu ibu mertuaku. Ibu kandung Rian. Di belakangnya, ayah Rian mengekor dengan wajah bingung. Rupanya Rian mengundang mereka.
Dia ingin orang tuanya menyaksikan dia menerima penghargaan manajer terbaik. Sungguh ironis. Rian. Anakku, teriak ibu mertua saat melihat putranya dipegang 2 orang polisi. Dia berlari tertatih-tatih dengan high heelsnya. Apa-apaan ini? Kenapa anak saya diborgol? Lepaskan. Dia ini manajer hebat. Kalian salah tangkap. Ibu mertua memeluk Rian yang terborgol, lalu matanya yang nyalang menatapku. Heh, Maya. Istri macam apa kamu? Suami ditangkap malah diam saja. Kamu pasti yang laporin macam-macam ya? Dasar istri pembawa sial. Dari awal saya sudah bilang Rian jangan nikah sama perempuan miskin kayak kamu, jadinya begini kan. Caci maki itu sudah sering kudengar selama 3 tahun ini. Dulu, aku hanya menunduk dan minta maaf. Tapi malam ini, tidak ada lagi kata maaf. Aku melangkah maju menghadapi ibu mertua. Tinggiku yang ditambah sepatu hak tinggi membuatku sedikit menjulang di atasnya. Ibu benar, kataku tenang. Rian memang salah menikah. Dia pikir dia menikahi wanita bodoh yang bisa dia tipu seumur hidup. Jaga mulutmu, bentak ibu mertua, tangannya hendak menampar pipiku. Namun, sebelum tangan itu menyentuh wajahku, Pak Hadi sudah menangkap pergelangan tangannya. Jangan sentuh ibu komisaris, geram Pak Hadi dengan suara berat. Ibu mertua terbelalak. Komisaris? Aku tersenyum miring. Perkenalkan, Bu. Saya Maya Adhitama, pemilik perusahaan tempat anak ibu bekerja. Tempat anak ibu mencuri uang 5 miliar rupiah. Wajah ibu mertua memucat seketika, bedaknya yang tebal seolah retak. Dia menoleh ke arah Rian, meminta penyangkalan. Rian bohongkan? Dia bohongkan. Nak, kamu bilang dia cuma penulis serabutan? Rian menunduk, tidak berani menatap ibunya. Maaf, Bu. Rian hilaf. Jawaban itu menghancurkan dunia ibunya. Tubuh wanita tua itu limbung, hampir pingsan kalau tidak ditahan oleh suaminya. Bawa mereka, perintahku pada polisi. Saya sudah muak melihat drama keluarga ini. Polisi kembali menyeret Rian. Kali ini Rian tidak meronta. Dia pasrah. Semangat hidupnya sudah patah sepenuhnya saat melihat ibunya sendiri menatapnya dengan pandangan kecewa dan malu. Namun sebelum dia masuk ke mobil polisi, aku memanggilnya 1 kali lagi. Rian. Dia menoleh, matanya sembab. Aku mengangkat tangan kiriku, memperlihatkan cincin kawin emas putih di jari manisku. Perlahan, aku melepaskan cincin itu. Cincin yang dulu dia pasangkan dengan janji setia yang palsu. Kamu ingat janji pernikahan kita? Dalam suka dan duka? Tanyaku. Rian mengangguk lemah, air mata baru menetes lagi. Aku kembalikan janjimu, kataku sambil melempar cincin itu ke arahnya. Cincin itu berdenting pelan saat jatuh ke aspal, tepat di dekat sepatu polisinya yang kotor. Mulai detik ini, urusan kita hanya akan bertemu di pengadilan. Sebagai penggugat dan terdakwa. Bukan sebagai suami istri. Jalan, seru komandan polisi. Rian didorong masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting tertutup. Sirine menyala, memecah keheningan malam dengan raungan yang menyakitkan. Eliza dimasukkan ke mobil terpisah. Ibu mertua menangis histeris di trotoar, meratapi nasib anaknya yang berubah dari calon direktur menjadi calon narapidana dalam hitungan jam. Aku melihat pemandangan itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Pak Hadi mendekatiku, menyodorkan sapu tangan. Ibu baik-baik saja? Aku menatap mobil polisi yang makin menjauh, membawa serta masa lalu kelamku. Aku tidak mengambil sapu tangan itu karena tidak ada air mata yang perlu dihapus. Saya sangat baik, Pak Hadi, jawabku sambil menarik napas lega. Udara malam yang tadinya dingin kini terasa segar. Beban 3 tahun di pundakku telah terangkat. Sangat baik. Besok pagi, jadwalkan rapat direksi. Kita harus bersihkan sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan tikus-tikus itu di perusahaan saya. Aku berbalik, melangkah kembali masuk ke hotel dengan dagu terangkat tinggi. Malam ini aku kehilangan suami, tapi aku mendapatkan kembali hidup dan harga diriku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca ruang kerjaku di lantai 40 gedung Nusantara Tower.
Aku menyesap kopi hitam tanpa gula, sambil menatap hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah sana. Banyak yang berubah dalam 2 tahun ini. Setelah malam pembersihan itu, nama Nusantara Corp sempat terguncang. Berita penangkapan manajer pemasaran karena korupsi dan perselingkuhan menjadi headline di mana-mana. Namun, aku mengambil alih kemudi. Aku tampil di depan publik, mengakui kelalaian pengawasan internal, dan melakukan perombakan besar-besaran. Kejujuran itu justru menaikkan saham perusahaan. Kini, Nusantara Corp lebih kuat dari sebelumnya, dan aku, Maya Adhitama, dikenal sebagai pemimpin tangan besi yang tak mentolerir ketidakjujuran. Tok tok tok. Masuk, kataku tanpa menoleh. Sinta, yang kini menjabat sebagai Direktur HRD, masuk membawa tablet. Bu Maya, jadwal hari ini. Kunjungan ke panti asuhan pukul 10, lalu makan siang dengan investor dari Singapura. Terima kasih, Sinta. Siapkan mobil 5 menit lagi, jawabku. Saat turun ke lobi, sopir pribadiku sudah membukakan pintu mobil sedan mewah keluaran terbaru, bukan mobil bekas Rian dulu, itu sudah kulelang dan uangnya kusumbangkan. Kita lewat jalan belakang saja ya, Bu. Jalan utama macet total karena ada perbaikan gorong-gorong, saran sopirku. Silakan, Pak, ujarku sambil sibuk memeriksa email. Mobil melaju membelah jalanan tikus Jakarta yang padat dan kumuh. Pemandangan kontras terlihat di jendela. Gubuk-gubuk liar berjejer di pinggir kali. Aku biasanya tidak terlalu memperhatikan, tapi kali ini, kemacetan membuat mobil kami berhenti tepat di depan sebuah minimarket kecil yang kusam. Di halaman parkir minimarket itu, terjadi keributan kecil. Seorang tukang parkir liar dengan rompi oranye yang sudah dekil sedang beradu mulut dengan seorang wanita kurus yang menggendong anak kecil yang menangis. Mana duitnya? Aku butuh beli rokok, bentak tukang parkir itu kasar. Rambutnya gondrong tak terurus, kulitnya terbakar matahari dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Nggak ada, ini buat beli susu anak. Kamu itu kerja cuma buat judi slot terus. Dasar laki-laki nggak berguna, balas si wanita dengan suara cempreng yang serak. Wanita itu memakai daster lusuh, wajahnya tirus dan terlihat lelah, jauh dari kata cantik. Jantungku berdesir pelan. Aku mengenali suara itu. Aku menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela mobil sedikit. Rian, kamu tuh sadar nggak sih kita begini gara-gara kamu? Teriak wanita itu lagi. Iya. Itu Rian dan Eliza. 2 tahun lalu, mereka divonis 2,5 tahun penjara. Rupanya mereka sudah bebas, atau mungkin bebas bersyarat. Tapi kehidupan, bebas, mereka sepertinya jauh dari kata bahagia. Tanpa aset, tanpa ijazah yang laku, karena catatan kriminal, dan dililit utang ganti rugi perusahaan yang harus mereka cicil seumur hidup, mereka berakhir di sini. Rian menjadi tukang parkir liar yang masih kecanduan judi, dan Eliza menjadi istri siri yang hidup dalam penderitaan, persis seperti penderitaan yang dulu dia bayangkan ada padaku. Rian hendak menampar Eliza, tapi tangannya terhenti di udara saat matanya tak sengaja menatap ke arah jalanan. Tatapan kami bertemu. Meski aku memakai kacamata hitam, aku tahu dia mengenaliku. Dia mengenali mobil ini. Dia mengenali aura wanita yang duduk di kursi belakang yang nyaman dan sejuk ber-AC. Tangan Rian turun perlahan. Mulutnya ternganga. Ada rasa malu, penyesalan, dan kehancuran yang amat sangat di matanya saat melihat kontras nasib kami. Dia, si manajer terbaik, kini berebut uang receh 2.000 perak di pinggir jalan. Sementara aku, istri parasit, yang dia hina, sedang menatapnya dari puncak dunia. Dia mencoba melangkah mendekat, mungkin ingin menyapa, atau mungkin ingin memelas minta belas kasihan. Bu Maya? Jalan sudah lancar, tegur sopirku. Aku tidak berkata apa-apa pada Rian. Aku tidak membuka kaca lebih lebar. Aku hanya memberikan senyum tipis, sangat tipis, lalu menekan tombol untuk menutup kaca jendela hitam itu kembali. Jalan, Pak, perintahku. Jangan melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa di sana, cuma sampah masa lalu. Mobilku melaju pelan, meninggalkan mereka yang masih bertengkar di tengah debu jalanan. Aku menyandar punggungku dengan nyaman. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar, kadang ia datang dalam bentuk kehidupan yang panjang dan menyedihkan, di mana mereka harus hidup dengan konsekuensi pilihan mereka setiap hari.
Dan aku punya rapat miliaran rupiah yang harus kuhadiri. Hidupku terlalu berharga untuk menengok ke belakang lagi. 6 bulan berlalu sejak pertemuan tak sengaja di pinggir jalan itu. Bayangan wajah Rian yang kusam dan penuh penyesalan perlahan memudar dari ingatanku, tergantikan oleh kesibukan yang menyenangkan. Malam ini, ballroom hotel yang sama, tempat di mana 3 tahun lalu aku dipermalukan, kembali dipenuhi orang. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada pesta foya-foya perusahaan yang penuh kepalsuan. Malam ini adalah malam galang dana untuk yayasan yang baru kudirikan, Puan Berdaya, sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan finansial oleh pasangannya. Aku berdiri di podium, tempat yang sama di mana dulu aku menghancurkan Rian. Bedanya, kini aku berdiri di sana dengan senyum tulus, disambut tepuk tangan penghormatan, bukan ketakutan. Masa lalu bisa menghancurkan kita, atau membentuk kita, ucapku menutup pidato. Saya memilih untuk dibentuk menjadi baja, agar bisa menjadi perisai bagi wanita lain. Riuh tepuk tangan menggema. Saat aku turun dari panggung, Sinta menghampiriku dengan wajah berbinar. Bu Maya, lelang amal kita sukses besar. Dana yang terkumpul mencapai 3 miliar rupiah malam ini. Dan, ada seseorang yang ingin menyapa ibu. Sinta minggir sedikit, memperlihatkan sosok pria tinggi tegap yang berdiri di belakangnya. Pria itu mengenakan batik sutra lengan panjang yang elegan, wajahnya teduh dengan rahang tegas dan mata yang menyeratkan kecerdasan. Selamat malam, Bu Maya. Pidato yang sangat menginspirasi, sapa pria itu. Suaranya baritone, tenang dan sopan. Tidak ada nada menjilat seperti yang biasa kudengar dari rekan bisnis pria lainnya. Terima kasih. Maaf, dengan Bapak? Tanyaku sambil menjabat tangannya. Genggamannya hangat dan kokoh. Adrian. Adrian Wijaya, jawabnya tersenyum. Jantungku berdesir pelan. Adrian Wijaya? Pemilik perusahaan teknologi green energy terbesar di Asia Tenggara? Sosok yang dikenal sangat menjaga privasi dan jarang muncul di pesta sosialita. Saya mengikuti sepak terjang ibu memimpin Nusantara Corp, lanjut Adrian. Cara ibu membersihkan perusahaan dari korupsi internal dan mengubahnya menjadi perusahaan yang sehat, itu luar biasa. Saya datang malam ini bukan hanya untuk menyumbang, tapi ingin menawarkan kerjasama untuk program pelatihan teknologi bagi wanita binaan yayasan ibu. Kami berbincang panjang lebar. Berbeda dengan Rian yang selalu membicarakan dirinya sendiri dan pencapaian semuanya, Adrian lebih banyak bertanya tentang visiku, tentang ide-ideku. Dia mendengarkan dengan seksama, menatap mataku dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa dilihat sebagai seorang wanita yang utuh, bukan sebagai anak pemilik perusahaan atau sumber uang. Di tengah perbincangan kami, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku permisi sebentar pada Adrian dan membuka pesan itu. Isinya sebuah foto selembar kertas lusuh yang ditulis tangan dengan tulisan cakar ayam. Maya, ini aku, Rian. Aku sakit, Mei. Paru-paruku basah karena tidur di jalanan. Eliza kabur bawa sisa uang parkirku. Tolong aku, Mei. Kirimi aku sedikit uang buat obat. Aku janji gak akan ganggu kamu lagi. Aku benar-benar menderita. Tolong ingat masa-masa indah kita dulu. Aku menatap layar ponsel itu. Dulu, pesan seperti ini pasti akan membuat hatiku hancur atau setidaknya membuatku marah. Tapi sekarang, aku hanya merasakan kehampaan. Rasa marah itu sudah hilang, berganti dengan rasa kasihan yang berjarak. Seperti melihat orang asing yang tertimpa musibah di berita TV. Masa-masa indah? Masa indah itu hanyalah ilusi yang dia ciptakan untuk merampokku. Tanpa ragu, aku menekan tombol blok. Aku tidak membalas, tidak marah, dan tidak mengirim uang. Rian adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai bukunya. Membantunya sekarang hanya akan memperpanjang karmanya sendiri. Biarlah dia belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, seperti aku yang belajar bangkit dari kehancuran yang dia buat. Aku memasukkan ponsel kembali ke dalam tas tangan, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan beban terakhir di dadaku benar-benar lenyap. Aku sudah sembuh. Sepenuhnya. Aku kembali menghampiri Adrian yang sedang menunggu dengan sabar di dekat meja catering.
Semuanya baik-baik saja, Bu Maya? Tanyanya khawatir melihatku sempat terdiam. Aku tersenyum, kali ini senyum yang paling lepas yang pernah kusunggingkan. Sangat baik, Pak Adrian. Hanya spam dari masa lalu yang sudah saya hapus. Adrian menatapku lekat, seolah mengerti apa yang kumaksud tanpa perlu dijelaskan. Kalau begitu, karena urusan masa lalu sudah selesai, bagaimana kalau kita membicarakan masa depan? Saya tahu restoran Padang enak yang buka 24 jam. Saya lapar sekali mendengarkan pidato panjang tadi, dan sejujurnya, makanan hotel porsinya terlalu kecil. Aku tertawa renyah. Ajakan yang sangat sederhana, jujur, dan tidak pretensius. Sangat berbeda dengan Rian yang selalu memaksaku makan di restoran mahal demi gengsi instastory-nya. Restoran Padang terdengar sempurna. Jawabku, mari, mobil saya bukan mobil sport mewah. Cuma SUV biasa yang joknya penuh bulu kucing karena saya baru rescue kucing jalanan tadi sore. Keberatan? Tanyanya sambil tersenyum jenaka. Sama sekali tidak. Jawabku mantap. Malam itu, aku berjalan keluar dari hotel megah itu, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di belakangku. Aku melangkah di samping seorang pria yang mencintai kucing dan tidak malu makan nasi Padang. Di langit Jakarta, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang. Badai itu telah berlalu, menyisakan tanah yang subur bagi benih kebahagiaan baru untuk tumbuh. Dan kali ini, aku akan memastikan benih itu tumbuh dengan akar yang kuat, yang tak akan bisa dicabut oleh siapapun.